Baiklah, kita lanjut. Kalau kita mau ngecek ya kan, fungsinya adalah untuk ngecek juga karena di sini ada greeting, HPL, test food, kambing guling, akikah ya. Nah, kita pengen ngecek nih orang-orang yang kira-kiranya udah di greeting di bulan ini dan udah dapat FU2 itu ada berapa orang sih gitu. Nah, cara ngeceknya seperti ini. Ini berlaku juga buat yang close, buat akikah atau HPL atau test food ya teman-teman. Jadi saya ngasih contohnya cuma satu kali aja. Nah, di sini ada yang namanya filtering ya, teman-teman. Di sini ada yang namanya filtering dan di sini ada apa namanya gear kayak gitu. Ini ada pilihannya funnel atau segmentation ya. Nah, kita wajib pilihnya segmentasi dulu. Nah, kita pilih segmentasi. Kemudian di sini ada pengaturan segmentasi. Jadi segmentasi ini nggak saya buat sendiri, melainkan sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Nah, contohnya kalau kalian pengen ngolek data, itu seperti ini ya. Uh, Pengen nyari data yang seperti apa sih? Misalkan ya, ini test food. Saya hapus dulu data sebelumnya nih. Ini kan ada 5 ya, ini percobaan 1, saya mau bikin percobaan 2. Saya mau bikin percobaan 2-nya test food set. Misalkan nama filenya itu. Nah, ini di sini apa? Kita pengen ngecek yang test food misalkan ya. Di sini funnelnya apa? Test food itu ya. Test food itu funnelnya hot ya. Hot. Nah, di sini pilihnya include or ya. Oke, kemudian funnel include or hot. Tambah. Nah, tagnya apa? Pilih tagnya di sini. Ya. Select include apa? Include-nya itu safety ya kan. Jadi ini tes futan punya Capri ceritanya. Nah, ini bisa di delete. Kemudian ditambah lagi. Ini pilihnya tag juga. Nah, ini include or bulan apa? Bulan Juli. Ya. Kemudian delete. Kemudian tambah lagi tag filenya. Dia itu statusnya ngapain? Kan test food ada HPL ya kan. Kalau kayak gini doang kan hot, safety, Juli. Dia bisa aja HPL karena ini harus kita pilih nih test food. Nah, ini delete. Nah, ini udah jadi. Jadi ngebacanya adalah tolong dong cariin orang-orang yang dalam fase funnel hot dan dia memiliki label safety, juga memiliki label Juli, dan juga memiliki label test food. Nah, gitu cara bacanya. Baru save. Nah, akan muncul tuh datanya 4 ya. Kok beda sih antara si A dan si B? Nah, ini jangan sampai salah ya teman-teman bikinnya. Jadi ini beda nih jumlahnya, orangnya ada 4, yang ini ada 5. Nah, kita lihat di dalam ini, saya contohin satu ya. Jadi kalau misalkan kalian bikinnya gini, funnel hot ya, funnel include hot, kemudian di bawahnya tag include ditambah nih Juli, safety, test food gitu dalam satu baris ini. Nah, ini kayak bacanya tolong cariin orang-orang yang punya apa namanya, punya funnel hot, kemudian tagnya Juli atau safety atau test food. Jadi semua orang-orang yang punya tag Juli, safety dan test food ya, itu akan masuk ke dalam eh, segmentasi ini ya, kelompok segmentasi ini gitu. Nah, dibaca, makanya di sini pasti ada 5. Nah, kita lihat nanti perbedaannya di mana. Nah, cara ngeceknya di mana kalau udah begini ya? Cara ngeceknya ada di sini. Kita ngatur dulu yang pertama ya. Jadi jangan posisinya harus jangan di funnel tapi di segmentasi, kemudian masuk nih. Di sini ada test food safety. Nah, ada 4. Nah, datanya udah muncul tuh. 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan yang test food Juli ada muncul 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bedanya apa, Kang? Bedanya ada data si CS atas nama safety ini nih. Saya labelinnya padahal cuma Juli doang tapi masuk di sini ya. Tuh gitu. Kalau yang di test food safety dia enggak tuh safety karena dia wajib punya, kalau mau masuk sini dia wajib punya 3 tag. Tuh 23. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan funnelnya juga harus hot. Nah, itu ya untuk cara ngeliat di mana datanya dan data segmentasi ini dibuat sesuai dengan kebutuhan ya. Artinya misalkan Nopi pengen ngecek punya dia test food Nopi. Nah, tinggal dipilah-pilah aja. Jadi saya nggak bikin ini karena ini nanti untuk teman-teman
ngelihat datanya. Dan ada sedikit delay dikit, pasti misalkan ini test food di sini keterangan datanya ada 4 ada 5 tapi pas dicek cuma ada 3 chatnya, ya itu di reload aja gitu, itu biasa kok. Jadi emang datanya agak loading dikit, kalau nggak pindah ke funnel, pindah lagi ke segmentasi gitu. Nah saran saya kalau misalkan ini udah dipakai, udah ngecek nih punya teman-teman ya, misalkan tadi siapa namanya Novi habis bikin gitu. Nah ini kan karena dashboard ini tuh barengan ya, jadi takutnya yang lain jadi bingung gitu. Jadi kalau misalkan habis pakai, saran saya sih dihapus aja gitu ya, dihapus kayak gini ya, karena ini bikin yang juga gampang untuk segmentasi ini dan kalian juga bisa bikin, jadi bisa hapus pasang aja sesuai dengan kebutuhan ya. Seperti itu, terima kasih untuk tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.